Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang masalah zakat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan poin-poin penting berkaitan tentang masalah zakat. Secara umum, zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat al-at'imah, zakat makanan, yang sering diistilahkan dengan istilah zakatul fitri atau zakatul fitrah. Kenapa zakatul fitri dan zakat fitrah ini diistilahkan dengan istilah zakat makanan? Karena ketika kita mengeluarkan zakat fitri kita untuk diberikan kepada fakir miskin, harus berwujud makanan, tidak boleh diganti dengan uang. Kemudian waktu pembayaran zakatul fitri tersebut sudah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya ketika sudah masuk tanggal 27 Ramadan. Artinya jika Ramadan tahun ini 30 hari, berarti 3 hari sebelum Idul Fitri. Tapi jika Ramadan tersebut cuma 29 hari, berarti 2 hari sebelum Idul Fitri. Yang jelas tanggal 27 Ramadan itu kita sebagai panitia masjid sudah diizinkan dan dibolehkan untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat fitri atau zakat fitrah tersebut kepada mustahiquz zakat. Mustahiquz zakat yang berhak menerima zakatul fitri dan zakat fitrah itu cuma 2 golongan. Yang pertama golongan fakir, yang kedua adalah golongan miskin. Nah, pada kesempatan yang lalu juga kita sudah menjelaskan tentang zakat mal. Zakat mal itu adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan syarat yang khusus dan untuk golongan yang khusus. Mengeluarkan bagian yang khusus, zakat mal kita itu bisa 2,5%, bisa 5%, bisa juga 10%, bisa juga 20%. Apalagi berkaitan tentang binatang ternak, itu zakatnya pun juga khusus. Dari harta yang khusus, tidak semua harta yang telah Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita itu wajib zakat. Cuma 5 harta saja yang wajib untuk dizakati. Yang pertama emas, perak, dan mata uang. Yang kedua adalah barang yang kita bisniskan, barang yang kita niagakan. Kemudian yang ketiga adalah hewan ternak. Itu pun cuma sebatas onta, sapi, dan kambing. Kemudian yang keempat, hasil pertanian. Itu pun cuma 1, yaitu makanan pokok negeri setempat, yaitu padi yang kemudian menjadi beras. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah rikas. Rikas itu harta karun yang terpendam di dalam perut bumi. Untuk 2,5% itu cuma 2 harta saja. Emas, perak, mata uang, zakatnya 2,5%.
Kemudian barang yang kita bisniskan, barang yang kita dagangkan, zakatnya juga 2,5%. Sedangkan yang 5% itu hasil pertanian, yang dimana pada saat pengelolaan mengeluarkan biaya. Ketika satu pertanian dikelola mengeluarkan biaya, dan ketika panen ternyata sampai nisab, yaitu 6,5 kuintal atau 650 kg padi, maka zakatnya 5%. Sedangkan pertanian yang dikelola tanpa mengeluarkan biaya, itu zakatnya 10%. Kemudian rikas, zakatnya itu 20%. Ini lebih banyak daripada yang lain, karena rikas itu seumur hidup 1 kali. Nah, sedangkan harta yang banyak dizakati di dunia ini itu cuma 3. Yang pertama, barang yang didagangkan, dibisniskan. Itu paling banyaknya zakat yang dikeluarkan dari hasil bisnis. Yang kedua, mata uang. Sedangkan yang ketiga adalah emas. Sedangkan yang selainnya itu porsinya sedikit, atau orang yang mengaitkan dengan hasil pertanian, dengan peternakan, itu ada, tapi relatif sedikit. Kemudian 5 harta ini baru wajib dizakati jika ada syaratnya. Makanya dengan syarat yang khusus. Syarat yang khususnya itu ada 2. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Nisab emas yang 24 karat, masih ingat gak? Berapa? 85 gram emas. Jika kita punya emas cuma 50 gram, berarti tidak wajib zakat. Kenapa? Dikarenakan belum sampai nisabnya. 1 gram emas harga beli 3 juta rupiah. 3 juta kali 85 berarti 255 juta. Jika kita punya tabungan rupiah, nilainya itu 255 juta, berarti kita wajib zakat. Kenapa wajib zakat? Sudah sampai nisabnya. Tapi jika tabungan kita cuma 200 juta, berarti kita tidak wajib zakat. Kenapa? Karena nisabnya belum sampai. Tapi harta yang sampai nisab, anggaplah rupiah tadi, 255 juta, sudah sampai nisab, tidak langsung dizakati. Harus ada syarat yang kedua, yaitu haul. Berputarnya harta yang sampai nisab, berputarnya fulus atau rupiah 255 juta tersebut selama 1 tahun, baru terkena wajib zakat. Makanya dengan syarat yang khusus ini, sama dengannya ilmu yang bisa kita dapatkan, zakat profesi itu tidak ada. Karena seseorang yang menerima upah, entah di setiap sepekan sekali, atau 2 pekan sekali, atau 1 bulan sekali, itu bisa jadi syaratnya tidak ada, dua-duanya. Nisab tidak ada, haul juga tidak ada. Mungkin nisab ada. Ada seseorang yang punya gaji atau upah di setiap bulannya 500 juta. Secara nisab sampai, tapi tetap tidak diwajibkan zakat. Kenapa? Karena uang yang 500 juta tersebut belum berputar selama 1 tahun. Maka dari sini sangat jelas bagi kita zakat profesi itu tidak ada. Nah, kemudian yang ini belum dibahas. Zakat itu diperuntukkan untuk golongan yang khusus. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dan Allah Jalla wa'ala jelaskan. Itu ada 8 golongan masarifuz zakat atau mustahiquz zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Termaktub dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim.
Sesungguhnya harta zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk golongan berikut ini. Ada 8 golongan. Yang pertama fakir. Golongan yang kedua miskin, orang-orang miskin. Apa bedanya fakir dengan miskin? Ada sekitar 15 pendapat para ulama ketika menjelaskan tentang siapa itu fakir, siapa itu miskin. Tapi kalau kita simpulkan bahwasannya orang-orang fakir itu lebih sengsara daripada orang-orang miskin. Orang-orang fakir itu lebih menderita daripada orang-orang miskin. Nah, kesimpulannya juga dari 15 pendapat tadi itu, orang-orang fakir ya adalah orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan primer. Sandang, papan, pangan tidak mereka miliki. Makan susah, berpakaian juga susah, tempat tinggal apalagi. Nah, orang yang seperti ini kategori fakir. Kalau primer saja tidak punya, apalagi yang sekundernya. Kalau orang-orang miskin, kebutuhan primer masih mereka miliki. Makan alhamdulillah, meskipun seadanya. Pakaian masih sanggup untuk beli, meskipun tidak bermerek. Tempat tinggal alhamdulillah, meskipun di gang sempit. Tapi orang-orang miskin ini, meskipun primernya ada, tapi mereka tidak memiliki kebutuhan sekundernya. Ketika kita bertanya, Pak, ya anak antum kenapa enggak sekolah? Kata beliau, enggak ada fulus Ustaz. Berarti dia tersebut fakir apa miskin? Fakir masuk tentunya. Dia miskin jelas. Ketika ada yang batuk-batuk tadi, kita bilang, Pak, ke dokter deh Pak. Takutnya ada sesuatu di paru-paru Bapak. Enggak deh Ustaz. Kenapa? Enggak ada duit. Subhanallah, makan bisa. Tempat tinggal ada meskipun rumahnya tipe 30. Subhanallah, pakaian insya Allah bisa beli. Tapi ke dokter enggak berani. Karena enggak ada fulus. Orang seperti ini apa? Miskin. Nah, itu perbedaan antara fakir dengan miskin. Kemudian yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Petugas zakat. Yang disebut dengan amil zakat itu Bapak dan Ibu adalah orang yang diangkat oleh hukumah atau oleh pemerintah. Atau mereka itu punya legalitas dari pemerintah. Sedangkan di masjid kita ini ada kepenitiaan untuk mengolek dana zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Dikumpulkan dari jamaah masjid untuk didistribusikan, untuk dibagi-bagikan, untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Secara bahasa kita yang penitia ya zakat mal, zakat fitrah dan fidyah tersebut itu secara bahasa memang benar seperti amil zakat. Tetapi apakah mereka boleh untuk menerima zakat mal atau zakat fitrah tersebut? Tentu tidak. Kenapa? Secara bahasa memang benar mereka itu petugas zakat. Tapi kalau sudah dikaitkan boleh menerima zakat mal atau zakat fitrah, tunggu dulu. Ya, bahkan tidak boleh. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya legalitas dari pemerintah dan tidak pernah diangkat oleh pemerintah. Ini cuma sekedar volunteer. Kita cuma membentuk tim kecil ya atau perintilan kecil untuk mengolek dana zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Golongan yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu artinya orang yang kita jinakkan hatinya. Berhubung kita sudah menjinakkan hatinya, maka hati mereka menjadi lembut sehingga bisa menerima Islam ini. Mu'allaf itu ada dua. Ada dari golongan muslim, ada dari golongan kafir. Kalau dari golongan muslim, ya mu'allaf. Sebagaimana orang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu mu'allaf. Mereka boleh untuk menerima zakat harta kita.
Nah, tapi tidak selamanya jadi mu'allaf. Setelah 1 tahun tidak mu'allaf lagi dia. Dia sama dengan muslim-muslim yang lainnya. Kemudian bisa jadi mu'allaf dari kalangan muslimin biasa. Ketika kita membangun gedung atau membangun rumah di satu tempat, tuh terkadang banyak orang-orang yang jahat, preman, datang ke tempat kita membangun rumah atau gedung tersebut untuk memalak-malakin kita dengan alasan uang keamanan. Nah, kita tidak mau untuk berdebat dengan mereka, tidak mau juga untuk berkelahi dengan mereka. Mungkin kalau kita usir bisa ketika kita ada di situ. Tapi ketika kita tidak ada di situ, dia datang, yang diganggu adalah tukangnya kita. Nah, supaya mereka itu tidak mengganggu kita jinakkan hati mereka. Bagaimana cara menjinakkan hati mereka itu? Dengan memberikan uang kepada mereka. Nah, uangnya itu boleh kita ambilkan dari uang zakat. Orang seperti ini juga dianggap apa? Mu'allaf. Mudah-mudahan dengan kita suka memberikan bantuan kepada mereka, hati mereka itu jadi jinak, jadi lembut, bisa menerima Islam ini dan mudah untuk dinasehati. Nah, ada mu'allaf dari golongan kafir. Kita punya tetangga non-muslim kafir, fakir, miskin. Bolehkah uang zakat kita berikan kepada mereka? Sepakat ulama, boleh yang demikian. Dan itu cara dakwah yang paling terbaik. Lisan, bagus, kita berdakwah dengan lisan. Dengan pena, berdakwahnya bagus. Tapi yang paling utama, berdakwah dengan harta. Orang biasanya mudah menerima dakwah kita kalau kita berdakwahnya dengan harta. Nah, mudah-mudahan dengan uang zakat yang kita berikan kepada mereka tersebut, mudah-mudahan terketuk hati mereka, menjadi jinak hati mereka, menjadi lembut hati mereka, hingga mereka tersebut bisa menerima Islam dan bisa masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kelima, wa fi riqab, budak atau hamba sahaya. Zaman sekarang sudah kita tidak dapatkan lagi itu budak dan hamba sahaya. Tapi nasibnya yang sama seperti budak banyak. Siapa mereka? Di antaranya negara-negara yang terjajah. Seperti Palestina, dijajah oleh Israel, oleh Yahudi. Seperti misalnya kejadian di Sudan sekarang, perang saudara. Itu sama, rakyatnya itu apa? Seperti orang yang terjajah. Kehidupannya tidak bebas, tidak merdeka. Mereka itu terhimpit oleh sesuatu hal. Tidak bebas untuk berkeliaran. Sebagaimana kita. Maka nasibnya sama seperti budak. Nah, harta zakat kita boleh kita berikan kepada orang-orang yang seperti itu. Statusnya apa, Ustaz? Sama seperti budak. Atau bisa jadi mereka fakir. Bisa jadi mereka miskin. Bisa jadi mereka itu sama seperti budak tadi itu. Kemudian yang keenam, wal gharimin. Orang yang terlilit hutang. Bapak, Ibu, orang yang terlilit hutang itu kriterianya adalah orang yang tidak memiliki tabungan sama sekali dan tidak memiliki aset. Aset itu maksudnya dia masih punya tanah, dia masih punya rumah, dia masih punya gedung. Itu aset. Banyak orang berhutang. Dia tidak punya uang tabungan, tapi asetnya di mana-mana. Di sekitar Masjid Al-Mubarak ini aja rumahnya ada 5. Belum lagi yang di daerah timur, rumahnya ada 15. Belum lagi di tempat lain, tanahnya di mana-mana. Dia punya utang dengan kita 1 M, gak dibayar-bayar. Alasannya tidak ada uang. Nah, orang yang seperti ini bukan terlilit hutang. Seharusnya Bapak, Ibu, kalau kita punya utang dan aset kita banyak, juallah salah satunya untuk segera melunasi hutang. Hati-hati Bapak ya dengan utang ini. Kata Nabi SAW, hutang itu malam harinya kita gelisah. Siang harinya kita malu. Malam hari gelisah
Karena kita memikirkan kapan kita melunasi utang kita ini. Siang harinya kita malu. Malu berjumpa dengan orang yang memberikan piutang atau pinjaman kepada kita. Makanya salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sebelum salat. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sa wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suka melakukan perbuatan dosa, dan aku berlindung kepadamu dari suka berhutang. Bapak, Ibu, jangan jadikan berhutang itu sebagai hobi. Lebih bagus kita makan ala kadarnya, tahu, tempe, atau yang sejenisnya, daripada kita makan wah dan mewah, tapi dari hasil utang. Lebih bagus kita pakai kendaraan motor saja, daripada kita naik mobil yang wah, tapi dari hasil utang. Begitupun juga ibu-ibu. Lebih bagus tasnya merek biasa aja, daripada ibu-ibu tasnya branded Hermes, Vuitton atau Gucci, minimal Tumi. Tapi hasil utang, jangan. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai apa? Kita berhutang. Gara-gara hutang, ada salah seorang sahabat Nabi yang tidak mau disalatkan oleh Nabi SAW pada saat dia meninggal dunia. Gara-gara hutang, seseorang itu tertahan di depan pintu surga, tidak bisa masuk ke dalam surga. Para mujahid itu diampuni seluruh dosa-dosanya ketika dia tersebut mati syahid. Illa dain, kecuali hutang. Tidak ada jaminan bahwasanya kalau orang meninggal dunia tersebut aman dia di alam barzahnya, aman di alam kuburnya, aman di padang mahsyarnya. Nah, bagi kita yang punya aset dan kebetulan punya utang, segera dibayar dengan menjual salah satu aset kita. Kita kan katanya tidak punya tabungan rupiah, tapi kita bersamaan dengan itu punya hutang. Bersamaan dengan itu kita banyak aset. Kalau antum tidak bayar, padahal antum itu banyak asetnya, itu kezaliman. Sama dengannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, itu dosa besar. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, makrul ghaniyyi dzulmun. Orang kaya yang suka menunda-nunda pelunasan utang itu adalah kezaliman. Kezaliman di sini maksudnya dosa besar. Hei orang kaya yang punya hutang, segera bayar. Kalau antum tidak membayarnya, maka antum telah jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Nah, jadi kembali kepada mustahiquz zakat, yang berhak menerima zakat yang keenam ini adalah al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Siapa dia? Siapa mereka? Mereka orang yang tidak memiliki tabungan uang sama sekali. Subhanallah. Yang kedua, mereka itu tidak punya aset. Ya, itulah orang yang terlilit hutang. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Orang yang berada di jalan Allah Jalla wa Ala. Fisabilillah itu ada dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu adalah al-mujahidun. Para mujahid yang berperang di jalan Allah Jalla wa Ala. Harta zakat kita boleh kita berikan kepada para mujahid tadi. Untuk logistiknya, untuk keperluan makannya, minumnya, hari-harinya. Termasuk membeli peralatan dan persenjataan. Boleh diambilkan dari uang zakat. Asal digunakan untuk berperang di jalan Allah Jalla wa Ala. Hatta mujahidnya orang kaya. Hatta orang berperang di jalan Allah Jalla wa Ala itu orang kaya. Dia boleh untuk menerima apa? Zakat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kan sekarang tidak ada peperangan. Maka ada fisabilillah yang sifatnya umum. Fisabilillah yang sifatnya umum itu diantaranya. Kita ini kan ada kajian ya. Subhanallah. Pekanan, sepekan aja sampai 4 kali kita ini di sini. Masya Allah. Nah, untuk menjalankan roda-roda dakwah ini, boleh kita ambilkan dari uang zakat. Untuk apa? Mendanai atau mensponsori dakwah yang ada di masjid ini atau kegiatan yang ada di masjid ini.
ya daripada antum itu setiap hari atau setiap kajian minta-minta kepada orang yang hadir dengan ya menyebarkan atau menggerakkan sunduk tadi itu, celengan ya apa namanya itu, tromol itu. Ya lebih bagus antum minta. Kita kan paham di sini siapa yang kaya. Kita paham siapa yang duitnya kayak tisu. Pasti mereka berzakat. Kita minta kepada mereka agar mensponsori kegiatan dakwah yang ada di masjid ini. Khususnya kajian. Selama 1 tahun. Nanti tahun depan kalau dia masih hidup, minta lagi. Kalau dia sudah meninggal dunia, minta sama anaknya. Kan seperti itu. Nah itu boleh. Kategorinya apa Ustadz itu? Fisabilillah. Kita punya sekolahan. Subhanallah, sampai hari ini belum terbangun. Nah ada uang zakat Ustadz, boleh enggak untuk membangun sekolahan tadi? Boleh. Ke depan nanti mungkin Masjid Kurukut ini, Masjid Al-Mubarak ini punya klinik, punya rumah sakit untuk duafa. Diambilkan dari mana Ustadz duitnya? Dari zakat. Bayangkan, zakat ini subhanallah. Ini berkaitan erat dengan sila yang kelima kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan begitu? Zakat ini cara yang paling tepat dan cara yang paling mudah. Untuk apa? Untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menghilangkan kemiskinan. Hilang untuk kemiskinan. Zakat. Subhanallah. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang dianggap godongan itu, subhanallah. Orang-orang yang dianggap dia memiliki jabatan, derajat yang tinggi. Berapa duit itu sudah? Triliunan. 1 triliun aja, 2,5%-nya berapa? 25 miliar. Subhanallah, ada yang punya duit 100 triliun. Ada yang punya duit 200 triliun. Ini baru dari yang atasan saja. Belum lagi yang gak ada kaitannya, yang gak punya jabatan. Subhanallah, para pengusaha, bisnismen, bisniswoman. Berapa duit sudah? Ya kan? Belum lagi kita katakan, ya mereka-mereka yang kegiatan mereka itu mengurusi kita ini. Pasti kan diupah, digaji, gak mungkin gak. Dan rata-rata mereka itu orang-orang yang Masya Allah berpulus, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu cara paling mudah. Tidak perlu kita menunggu sampai kenaikan ekonomi kita 6%. Insya Allah dengan zakat bisa 15%. Asal benar-benar serius kita katakan. Dari atas sampai yang sekelilingnya itu. Mengeluarkan zakat secara benar, insya Allah. Gak ada miskin, gak ada fakir. Seperti itu. Nah termasuk kita juga di kampung kita ini. Kalau kita mau jujur, subhanallah, mudah untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan itu. Oke lah, kita mungkin terlalu besar untuk lingkup negara, atau lingkup provinsi, atau lingkup kampung. Keluarga deh, keluarga aja. Antum, Masya Allah, yang Anda tahu, duit antum ini sudah 200 M. 1 M aja 25 juta. 25 juta kali 200 berapa? Nah itu keluarga antum, saudara antum. Tidak ada lagi yang fakir, yang miskin. Kalau antum benar mengeluarkan zakat itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi fisabilillah kita katakan. Ya bisa jadi nanti kita ke depan Masjid Al-Mubarak buat klinik atau buat rumah sakit untuk para duafa. Diambilkan dari apa? Dari uang zakat. Mungkin ke depan nanti, subhanallah, kita memiliki anak asuh. Kita nggak perlu pusing lagi untuk minta-minta dengan orang-orang di setiap bulannya. Kita ada uang zakat. Subhanallah, kita apa? Kita ongkosi mereka, sekolahnya mereka, dari TK sampai nanti S3. Bolehkah dari uang zakat? Boleh. Seperti itu, termasuk ya Ustaz. Ini ada asrama untuk para santri, belum terpenuhi uangnya untuk pembangunan. Bolehkah dari uang zakat? Boleh. Kategorinya apa Ustaz? Fisabilillah. Nah jadi yang tidak boleh itu adalah masjid. Kalau masjid nggak boleh. Harus dari uang murni kita. Kenapa nggak boleh zakat Ustaz? Karena zakat itu adalah kotorannya manusia.
atau kotoran hartanya manusia. Dan Allah tidaklah menerima dari kotoran manusia atau kotoran hartanya manusia. Allah ingin ketika pembangunan masjid itu betul-betul dari sedekah murninya dan dari infak murninya, bukan dari harta zakat. Wallahu a'lam bishawab. Nah yang terakhir Ibnu Sabil yang ke-8. Ibnu Sabil itu kalau zaman dulu ya bahasanya mereka para fuqaha adalah orang-orang yang melakukan safar kehabisan harta. Kemudian tidak bisa kembali ke negerinya karena tidak punya duit, nggak punya ongkos. Maka kita berikanlah uang zakat kita kepada mereka agar mereka bisa kembali ke negerinya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak mungkin orang jalan-jalan tanpa fulus. Pasti ada uang yang mereka bawa. Pasti ada bekal yang mereka bawa. Minimal kartu ATM. Kalau uang habis kan ATM ada di mana-mana. Enggak di dalam negeri, di luar negeri juga ada. Tinggal kita masukkan aja kartu ATM tersebut di mesinnya. Keluar itu dulu. Nah, kalau Ibnu Sabil zaman sekarang ini yang paling tepat itu adalah ripuji atau al-laji'un. Atau kalau bahasa kita itu para pengungsi. Kan ada orang-orang yang mengungsi dari negerinya. Karena di negerinya ada peperangan. Akhirnya datang ke negeri kita. Nah mereka itu kategorinya apa Ustadz? Ibnu Sabil. Bolehkah uang zakat kita berikan kepada mereka? Boleh banget. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah dari 8 golongan ini yang paling banyak di negeri kita itu ada berapa golongan? Cuma ada 4. Ada 4 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga terlilit hutang, yang keempat adalah fisabilillah. Kalau riqab jarang. Kemudian juga kalau berkaitan dengan Ibnu Sabil juga jarang. 4 ini. Nah, dari golongan yang berhak menerima zakat yang kita dahulukan itu keluarga kita dulu, kerabat kita. Kalau antum memberikan zakat kepada kerabat yang mustahikus zakat, itu pahalanya 2 kali. Pahala dikarenakan kita memberikan zakat kepada mereka, sekaligus juga dengan kita memberikan zakat kepada mereka, maka semakin kuat hubungan tali famili kita dengan mereka. Semakin kuat ya tali kekerabatan kita dengan mereka. Makanya kerabat kita. Ada 3 golongan yang tidak boleh menerima zakat. Pertama orang tua kita. Tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, anak keturunan kita. Tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga, istri kita. Tidak boleh menerima zakat. Kecuali ada kasus. Abah kita punya utang. Utangnya banyak. Kita ada harta zakat. Ustadz, bolehkah harta zakat yang kami miliki, kami gunakan untuk melunasi utang abah kita? Saya Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika ditanya tentang kasus ini kata beliau boleh. Karena kita tujuannya untuk melunasi utang abah kita. Bukan untuk memberikan kecukupan buat abah kita. Untuk memberikan hari-harinya dan kebutuhan untuk abah kita. Tidak. Tujuan kita mengeluarkan zakat untuk melunasi utang abah kita. Boleh. Tapi kalau itu uang zakat murni hadiah untuk abah kita, untuk keperluan hari-harinya, haram. Kemudian anak keturunan kita, kalau ada utang, dia sudah tidak sanggup bayar. Kita ada uang zakat. Kita berikan uang zakat tersebut untuk melunasi utangnya si anak tadi, boleh tidak? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, tapi intinya secara umum 3 golongan ini tidak boleh untuk apa? Menerima zakat. Orang tua, anak keturunan, dan istri. Nah, jadi golongan yang paling berhak menerima zakat kita siapa? Saudara kita. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, saudara sepersusuan. Kalau saudara ini sudah pada kaya, kita lihat saudara abah umi kita. Om dan tante kita, paman dan bibi kita. Kalau paman dan bibi kita sudah pada kaya, kita lari kepada misanan dan sepupu kita. Kalau misalnya dan sepupu kita sudah pada kaya juga, kita lari kepada tetangga kita dan teman dekat kita. Ternyata teman dekat kita
sudah pada kaya, tetangga kita sudah pada kaya, baru kita berikan kepada orang yang kita tidak kenal sama sekali. Baru kita kirim ke daerah ini, ke kota ini, ke negeri ini. Oke. Setelah kerabat kita terpenuhi. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 215. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini yang berkaitan tentang masalah zakat. Ada pertanyaan berkaitan dengan zakat fitrah. Apakah orang fakir dan orang miskin itu juga mengeluarkan zakat fitrah? Kita katakan sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis Nabi. Ketika seseorang itu memiliki makanan sehari semalam, maka dia pun juga wajib apa? Zakat fitrah. Kita tanya, dia ini fakir miskin. Ada makanan gak di rumahnya? Ada. Mencukupi gak makanan itu untuk sehari semalam? Sangat mencukupi Ustaz. Bahkan lebih daripada 3 hari. Berarti dia tersebut apa? Wajib zakat fitrah. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, kita ini kan panitia Masjid Al-Mubarak ini tanggal 27 Ramadan itu sudah mendistribusikan zakat fitrah ya orang-orang yang titip dengan kita. Pertanyaan Anda Ustaz, itu kan orang-orang fakir menerima zakat fitrah dari kita. Nah, bolehkah dia tersebut mengambil beras dari zakat fitrah tadi itu untuk membayarkan zakat fitrah dirinya sendiri? Dia fakir, dia miskin. Menerima zakat fitrah dari kita. Nah, kemudian zakat fitrah yang dia terima dari kita, dia keluarkan lagi untuk dia berikan kepada golongan fakir miskin yang sama seperti mereka. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Itu haknya mereka. Ustaz, di suatu keluarga itu bisa menerima zakat fitrah atau zakat fitri ini sampai 1 ton Ustaz. Minimal kuintal. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah beras-beras yang mereka terima tadi itu, yang itu notabene adalah zakat fitri dan zakat fitrah, mereka jual? Karena kebanyakan di rumah mereka. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Tidak mengapa. Haknya mereka udah. Mereka sudah banyak kan dari fulan, terima dari si ini, terima dari si itu, terima dari si. Sampai dihitung-hitung rumahnya penuh dengan beras. Sampai 1 kuintal bahkan lebih daripada itu. Kemudian dia jualan beras. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Tapi pastikan Idul Fitri ya dia tidak boleh minta-minta lagi tuh. Sudah tercukupi makanan di rumahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, kalau kami mengeluarkan zakat fitri lebih daripada 3,5 liter, untuk hitungan liter kan 1 so', itu kan kewajiban zakat fitri. 1 so' itu untuk hitungan liter 3,5 liter. Kalau untuk hitungan kilogram 2,5 kilogram. Oke. Nah kemudian Ustaz, anak ini punya istri 1, anak 3. Kalau anak kasih fakir miskin zakat fitrah anak, seluruhnya nih, suami, istri, 3 anak. 1 kuintal Ustaz. Boleh nggak? Boleh banget. 3,5 liter itu atau 2,5 kilogram itu batas minimal. Jangan kurang daripada itu. Lebih boleh. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya ketiduran. Saya ini ingin mengambil waktu sunnah, waktu afdal mengeluarkan zakatul fitri. Dari malam lebaran sampai menjelang pelaksanaan salat Idul Fitri. Subhanallah, kan kebiasaan anak Ustaz setelah di Ramadan ini habis salat subuh langsung tidur. Dan itu terbawa ketika Idul Fitri. Kadar Allah, sombongnya anak Ustaz, anak tidak nitip dengan panitia Masjid Al-Mubarak. Anak ingin menyalurkan sendiri. Kadar Allah tertidur Ustaz. Bangun-bangun di Masjid Al-Mubarak sudah pelaksanaan salat Idul Fitri. Gimana Ustaz? Pertama antum istighfar. Karena antum berdosa. Karena waktu pengeluaran zakat fitri itu paling terakhir kapan? Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jelas ya? Nah tapi Ustaz, Anda dosa. Anda sudah minta ampun. Pertanyaan Anda, itu dikobok enggak? Dibayar enggak zakat fitrahnya juga? Dibayar.
tetap dibayar. Sambari antum meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, itu kasus-kasus ya yang terjadi di zakat fitri. Termasuk pertanyaan. Seseorang meninggal dunia di hari terakhir Ramadan. Seseorang meninggal dunia di hari terakhir Ramadan. Pertanyaan ana, apakah ahli warisnya wajib mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah untuknya? Wajib nggak Pak? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia tersebut tidak mendapatkan Ramadan 1 bulan full. Hari ini hari terakhir Ramadan, siang meninggal, sore meninggal. Dia tidak sempurna mendapatkan Ramadan. Berhubung tidak sempurna, ahli warisnya tidak wajib mengeluarkan zakatul fitri dan fitrah untuknya. Tapi kalau dia meninggalnya malam lebaran, sudah masuk tanggal 1 Syawal, apakah ahli warisnya wajib mengeluarkan zakat fitri untuknya? Wajib. Pertanyaan yang kedua. Seseorang terlahir ke muka bumi ini di hari terakhir Ramadan. Apakah orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk si bayi tadi itu? Wajib tidak? Wajib. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan Ramadan. Sudah apa? Mendapatkan Ramadan. Tapi kalau misalnya lahirnya itu malam lebaran, tanggal 1 Syawal, apakah orang tuanya wajib membayarkan zakat fitrah untuk si bayi tadi? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Terakhir, seseorang masuk Islam di hari terakhir Ramadan. Subhanallah, sebelum buka puasa jam 5:30, si kafir ini datang. Gak puasa dia, kena kafir. Dia ingin masuk Islam. Dibimbing oleh kita. Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti dia muslim. Berarti dia mendapatkan Ramadan. Meskipun 20 menit, 15 menit. Bukan begitu? Sebelum berbuka puasa. Pertanyaan anak, si mu'alaf tadi wajib nggak mengeluarkan zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena dia mendapatkan Ramadan. Tapi kalau misalnya masuk Islamnya malam lebaran, tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian terakhirnya nasihat umum. Saya mewakili penitia iktikaf. Ya, ini yang saya sering sampaikan, meskipun penitia itu nggak mengamanahkan ke saya. Pertama, antum masalah ibadahnya Masya Allah. Cuma yang ingin anda wanti-wanti, pertama, pastikan kalau antum iktikaf 10 hari terakhir di Masjid Al-Mubarak ini, antum nggak pulang-pulang. Bukan iktikaf yang sifatnya kalong ya, seperti itu. Malam ganjil baru datang. Seakan-akan malam ganjil lah Lailatul Qadar. Padahal belum tentu. Subhanallah. Nah, maksud anak ketika antum i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid ini, yang pertama, pastikan jaga kebersihan masjid. Jaga kebersihan masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan jaga kebersihan kamar mandi. Ini kalau i'tikaf, bau banget tuh kamar mandi. Seperti itu, termasuk karpet masjid. Bahkan bau liur kadang. Mauzubillah, terutama yang di atas ya. Seperti itu. Yang ketiga, pastikan antum yang i'tikaf mandi setiap hari. Sehari 2 kali. Bawa sabun dan bawa odol dan sikat gigi. Jangan sampai selama i'tikaf antum tidak mandi-mandi. Bawa deodoran. Bawa parfum. Jangan sampai antum zalim kepada orang yang salat berjamaah nanti. Bau ketek, bau badan, bau mulut. Alasan i'tikaf. Gak ada. Itu lebih utama. Antum Masya Allah ibadahnya luar biasa. Tapi antum bersama dengan itu dosa. Terkadang nih maaf. Ini i'tikaf nih pasti. Bau badan nih orang. Bener aja. Subhanallah. Gak mandi, malas mandi. Jangan Pak ya. Mandi, kalau di sini penuh, antum bisa ke rumah antum dekat di sini. Selesai mandi, masuk lagi ke masjid ini. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian selanjutnya, yang keberapa? Kelima, apapun kegiatan di masjid ini, antum ikut. Kalau i'tikaf itu. Di masjid ini, kebetulan 10 hari terakhir Ramadan itu, bikin tarawihnya 2 kali. Jam 8 malam,
Sama jam berapa? Jam 2 ya? Jam 2 malam. Antum ikut dua-duanya. Ustaz, kan gak boleh witir 2 kali. Benar. Kata Nabi, la witran. Ya, la witran fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tapi maksud ana, antum kan ingin mengambil yang jam 2. Bersamaan dengan itu, orang sholat, antum tidur. Gimana ceritanya? Padahal tujuan i'tikaf itu untuk apa? Supaya tafarrugan lil ibadah, supaya fokus untuk ibadah. Bukan begitu? Nah, antum tetap ikut season yang pertama. Ketika imam witir di season yang pertama, antum tetap berada di belakangnya. Gimana caranya Ustaz? Beda niat. Ikhtilafun niat bainal imam wal ma'mum la ba'sa. Perbedaan niat antara imam dengan makmum tidak mengapa. Imamnya 3, antum 4. Imamnya witir, antum niatan salat malam, tarawih, qiyamul lail, tahajud, whatever, apapun namanya, qiyamul ramadan. Imamnya salam, antum tambah 1 rakaat lagi. Karena antum ikut salat malam lagi nanti untuk yang jam 2 malam. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya. Yang keenam, kalau ada kajian, tolong antum jangan baca Quran. Keras lagi baca Qurannya yang i'tikaf ini. Ini kan ada kajian yang mengadakan siapa? Penitia masjid. Gimana perasaan tuh Ustadz? Subhanallah, keras lagi. Sepertinya nggak demen kalau ada kajian itu. Alasannya target untuk apa? Untuk khatam Al-Quran. Benar. Kajian sih paling banyak 1 jam kalau Ramadan ini. Kayak aneh lebih 1 jam. Ini sudah capek mulut, haus. Antum seenak dengar sambil bersandar, sambil ya apalah kita katakan. Maksud anak ikuti kegiatan di masjid ini. Ikut kajian juga. Jangan di pojokan, baca Quran, keras lagi. Yang lebih mengerikan di depan ustadznya dia ngaji. Ini, na'udzubillah ya, seperti itu. Nah ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Terutama masalah kebersihan masjid. Kebersihan masjid. Dan anak mohon banget. Jangan tiduran di karpet kalau malam-malam itu. Kita itu kan punya sifat yang gak sadar. Bau badan iya. Yang kita khawatirkan keluar liur di mulut kita. Sehingga membuat karpet ini jadi bau. Dan itu zalim juga. Dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini yang sering kita ingatkan ya. Kebersihan. Jaga kebersihan kalau i'tikaf. Dan kebersihan itu kan bagian daripada iman. Kita bikin masjid kita bersih. Seperti itu. Dan jaga penampilan. Pakaian tuh diganti setiap hari. Jangan itu aja pakaian. Bau. Ya, bawa deodoran, bawa ya kapur sirih kayak atau tawas, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai bau badan. Kalau terasa mulut ini bau, gosok gigi dengan odol. Sehingga antum i'tikafnya betul-betul luar biasa. Secara dunia antum sempurna, secara akhirat apalagi sempurna banget. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, i'tikaf itu kan supaya kita fokus ibadah. Jangan antum cuma sekedar memindahkan kasur dari rumah ke masjid ini. Tidur terus isinya. Subhanallah. Alamak, tidur lagi. Itu yang kita lihat. Etika. Ada kajian nih malam misalnya. Dia tidur. Subhanallah, orang sudah pada bangun, dia masih tidur. Dibangunkan nanti jam 2 malam. Kemudian, nih kebiasaan orang etika, maaf ya. Mungkin bukan di masjid ini. Pasti nanya, Mi Hakim, Mi Sidki, ya makanannya apa nanti sahur? Subhan. Atau yang lebih mengerikan, nanti yang dipikirkan makanan-makanan. Termasuk yang ke-8, isi i'tikaf obrolan doang. Gimana tuh? Yahudi sama Iran sudah selesai belum? Astagfirullah. Antum berarti fokus dengan handphone tuh. Nah itu kira-kira ya. Fokus ibadah, fokus amal soleh, fokus juga dengan apa yang di sekitar kita dan sekeliling kita. Terutama kebersihan masjid. Jangan sampai sebab i'tikaf antum, masjid ini jadi kotor. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada sampah, bereskan, pungut, ambil, masukkan ke tong sampah, bersihkan ya lantai-lantai masjid tersebut. Itu pun pahala besar. Itu bagian daripada keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Ini kira yang ingin saya sampaikan. Dan kalau untuk mencontoh Nabi ya i'tikaf itu, Nabi itu masuk di hari yang ke-21. Nanti malam apa besok pagi? Besok pagi.
Besok pagi salat subuh di masjid ini, habis salat subuh jangan keluar lagi. Kalau misalnya Ramadan itu 30 hari, maka Nabi Muhammad SAW keluarnya di hari yang ke-30 setelah salat subuh untuk membatalkan i'tikaf. Kalau sekiranya Ramadan itu cuma 29 hari, Nabi Muhammad keluarnya itu ya di hari ke-29 sudah masuk tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan sholat maghrib. Contoh, hari ini perkiraan hari terakhir Ramadan. Berarti kita Ramadannya cuma 29 hari. Tetap itikaf. Sampai nanti datang maghrib, sholat dulu maghrib berjamaah di masjid ini. Habis sholat maghrib berjamaah di masjid ini, setelah ba'diyahnya baru antum keluar. Tapi kalau misalnya Ramadan itu ada 30 hari, berarti antum keluarnya besok harinya setelah melaksanakan salat subuh. Wallahu a'lam bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa fi kulli amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Jalla wa ala selalu melindungi kita, selalu sehat walafiat, dimudahkan kita untuk beramal dan beribadah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.